Why am I looking at you? You're a picture in a frame. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai semaphore pada sistem operasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu semaphore, kemudian cara kerjanya semaphore atau bagaimana sih semaphore itu beroperasi, dan contoh kasus dari semaphore. Yang pertama, semaphore itu apa? Semaphore itu adalah sebuah struktur data komputer yang digunakan untuk sinkronisasi proses, yaitu untuk memecahkan masalah di mana lebih dari satu proses atau thread dijalankan secara bersamaan dan harus diatur urutan kerjanya. Semaphore ini dicetus oleh Edgar Gista, bisa teman-teman lihat gambarnya, dan pertama digunakan dalam sistem operasi DHE. Kemudian nilai semaphore ini diinisialisasi dengan jumlah resource dan dikendalikannya. Dalam kasus khusus di mana ada satu shared resource, semaphore-nya disebut dengan semaphore binar. Kemudian semaphore ini juga disebut dengan solusi klasik dari dining philosophers problem, walaupun tidak mencegah deadlock. Kemudian cara kerja dari semaphore. Semaphore hanya dapat diakses dengan menggunakan operasi P, semaphore S, Y until ini, dan V. Semaphore S plus 1. Jadi P ini kalau kita lihat dari codingan ini, dia itu sebagai dekrementasi, sedangkan V itu sebagai inkrementasi. Perhatikan bahwa menginkrementasi variabel S itu tidak boleh diinterupsi, dan operasi P tidak boleh diinterupsi bila S ditemukan sebagai non-zero atau tidak nol. Kemudian hal ini dapat dilakukan dengan perintah seperti test and set bila instruction set arsitektur komputer mendukungnya, dan dalam sistem operasi prosesor mikro mengabaikan interrupt untuk mencegah prosesor menjadi aktif. Nah, nama P dan V ini berasal dari bahasa Belanda. Oh, teman-teman tahu lah ya dari sini. P itu artinya verhoek, artinya implementasi. Beberapa penjelasan untuk P itu ada passer, ada pass, ada prober sebagai coba, dan packen sebagai ambil. Tapi Dijkstra sendiri sebenarnya menuliskan P ini sebagai lakukan rekaan sendiri, yaitu prolog, singkatan dari prober to verlegend, artinya coba untuk mendekrementasi, artinya dia mengurangi. Nah, hal ini berasal dari kenyataan bahwa dalam bahasa Belanda, kata untuk dekrementasi dan inkrementasi ini sama-sama diawali dengan huruf V. Dan bila kata tersebut dituliskan secara lengkap untuk kita, dapat membingungkan untuk kita yang tidak mengerti bahasa Belanda. Nah, nilai semaphore ini adalah jumlah resource yang bebas. Bila hanya ada satu resource, sebuah semaphore binar dengan nilai 0 atau 1 yang akan digunakan. Nah, operasi P, busy white, sampai sebuah resource tersedia kemudian mengklaimnya, sedangkan V adalah kebalikannya. Ia membuat sebuah resource tersedia kembali setelah proses selesai menggunakannya. In hanya digunakan di awal untuk menginisialisasi nilai semaphore, sedangkan operasi P dan V harus atomik, yang artinya operasi ini tidak boleh diselingi oleh proses lain dalam semaphore yang sama. Berarti kalau misalkan operasi P dan V itu sedang berlangsung, berarti tidak boleh ada semaphore lain, operasi semaphore lain yang diselingi dengan proses itu. Kemudian dalam bahasa pemrograman dalam kernel Linux dan dalam beberapa buku bahasa Inggris, operasi P dan V ini disebut masing-masing sebagai down dan up. Dalam teknik perangkat lunak, mereka biasanya disebut dengan write dan signal, take dan release, pen atau pause. Untuk menghindari busy waiting, sebuah semaphore dapat memiliki sebuah queue atau antrian proses, biasanya berupa FIFO, first in, first out, atau pertama masuk, dia pertama keluar. Bila sebuah proses melakukan P pada sebuah semaphore yang memiliki nilai 0, proses ini ditambahkan ke antrian. Ketika proses lain menginkrementasi nilai semaphore dengan V, dan ada proses dalam antrian, salah satunya diambil dari antrian dan dimulai dijalankan. Semaphore masih digunakan dalam proses pemrograman dan tidak mendukung bentuk sinkronisasi lain.
Kecenderungan perkembangan bahasa pemrograman saat ini bergerak ke arah sinkronisasi yang lebih terstruktur, misalnya dengan monitor dan channel. Nah, selain ketidakmampuannya mencegah deadlock, semaphore tidak melindungi pemrograman dari kesalahan mengambil semaphore yang sudah dipegang oleh proses lain dan lupa melepaskan semaphore yang sudah diambil. Dengan kata lain, pemrograman semaphore ini termasuk pemrograman yang rumit dan error prone. Jadi bisa jadi kita menggunakan semaphore ini, apabila program kita error, kita tidak tahu letak errornya itu di mana. Lanjut. Nah, dari pembahasan yang saya jelaskan tadi, kita dapat kesimpulan bahwa semaphore itu mempunyai dua sifat maksudnya. Yang pertama itu semaphore itu dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif. Nah, di mana operasi ini menurunkan nilai semaphore. Jika nilai semaphore menjadi non-positif, maka proses yang mengeksekusinya diblok. Yang kedua, terdapat dua operasi terhadap semaphore, yaitu down and up, yaitu ada P dan V tadi. Kan kalau P dan V itu dalam buku bahasa Inggris artinya down atau up. Yang mana operasi down itu adalah atomik, tidak boleh diselingi dengan proses semaphore lain, maksudnya tidak dapat diinterupsi sebelum diselesaikan, menurunkan nilai, memeriksa nilai, menempatkan nilai, proses pada antrian, dan memblok sebagai instruksi tunggal. Sejak dimulai, tidak ada proses lain yang dapat mengakses semaphore sampai operasi selesai atau diblok. Itu untuk operasi down. Sedangkan operasi up, yaitu menaikkan nilai semaphore. Jika satu proses atau lebih diblok pada semaphore itu tak dapat menyelesaikan operasi down, maka salah satu dipilih oleh sistem dan menyelesaikan operasi down-nya. Urutan proses yang tidak dipilih tidak ditentukan oleh Dijkstra. Dengan kata lain, dapat dipilih secara acak. Dan ada dua jenis semaphore, yaitu ada counting semaphore, yaitu nilai integer S dapat berkisar melalui domain tak terbatas. Biasanya nilai S diinisialisasi sebanyak resource yang dibagi. Jika S sama dengan 0, maka semua resource sedang dipakai. Yang kedua ada binary semaphore. Nilai integer S dapat mempunyai jangkauan 0 atau 1, lebih sederhana untuk diimplementasikan. Kemudian kita akan membahas tentang contoh kasus semaphore. Jadi di sini saya punya video animasi dari contoh kasus semaphore. Ini dia. Saya coba jalankan terlebih dahulu. Jadi contohnya di sini ada sebuah restoran dan ada penjaga restorannya dan ada pelanggan yang mengantri. Kemudian pelanggan pertama dia akan masuk karena first in first out, pertama mengantri, pertama dia masuk, pertama dia keluar. Nah, setelah semua pelanggan yang masuk, setiap pelanggan menduduki meja makan yang ada di restoran. Jadi statusnya full. Statusnya full karena tidak ada lagi meja makan yang kosong. Kemudian proses white. Proses white ini seperti P, down, yaitu down, proses operasi down. Karena dia masih full, pelanggan yang mengantri itu prosesnya menunggu. Kemudian jika ada satu saja meja makan yang kosong, maka si penjaga akan mengirimkan sinyal bahwa ada satu meja yang kosong. Jadi yang pertama mengantri akan masuk. Sedangkan tiga tadi itu masih menunggu. Dan prosesnya menunggu lagi. Dan begitu seterusnya.
Nah, jadi begitu saja pembahasan saya tentang semapur pada sistem operasi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.